Soulmate, kembali lagi di Madcast, Media Kreatif Podcast. Oke, kali ini aku bakal ngedatengin narasumber yang bisa dibilang tuh inspiratif banget gitu kan. Yang dimana sekarang udah keluar ranahnya dari ilmu komunikasi. Nanti kita akan ketemu sama kakak dari hubungan internasional yang dimana namanya ada Kak Safri di sini. Halo semuanya. Kakak boleh tahu gak sekarang angkatan berapa ya? Aku angkatan 2020. Oh, Kak Safri ini angkatan 20. Nah, Kak Safri ini nih yang udah aku ulik gitu kan. Asik. Udah ngulik banget kan. Kak Safri tuh duta bahasa ya? Bener, aku duta bahasa. Oke. Kalau kayak gitu Kak Safri boleh memperkenalkan diri ke Soulmate nih? Oke, halo sobat semua. Perkenalkan aku Muhammad Ade Syafri Salampesi. Aku biasa dipanggil Syaf atau Sal biasanya. Dan aku adalah Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dan juga pemenang ketiga terbaik 3 nasional dari Duta Bahasa Nasional 2023 juga. Wah, keren banget. Jadi sebagai mahasiswa aktif lah ya. Widih, bener. Kalau nggak aktif lulus dong. Betul. Nah, sebagai mahasiswa aktif nih, kakak lagi ada kegiatan apa ya selain ngampus? Kalau buat sekarang aku lagi fokus kuliah karena memang sudah masuk semester akhir. Tapi di luar itu tetap menjalankan tugas sebagai duta bahasa DIY juga, duta bahasa nasional juga, dan sebenarnya aku seneng dunia sosial juga. Jadi aktif beberapa kegiatan sosial. Oke, berarti tadi di tahun 2023 ya? 2023 baru belum setahun ya? Belum sih. Bulan apa? Lebih tepatnya? Aku waktu kepilih sebagai duta bahasa DIY itu bulan Juli kalau nggak salah. Oh, Juli. Terus nasionalnya bulan September. Oh gitu ya. Berarti dari kakak sendiri nih pas jadi ada acara duta bahasa, itu ada tekanan dari dosen untuk nyuruh kakak ikutan atau dari kakak sendiri gitu? Enggak, kebetulan nggak ada tekanan sama sekali. Dari pihak manapun nggak ada. Oh, alhamdulillah. Tekanan batin iya, enggak. Tekanan batin. Jadi memang waktu itu aku sendiri, waktu kita sempat libur kayaknya, waktu itu libur semester, terus aku yang 3 bulan lihat. itu ya? Iya. Oh. Terus aku lihat ada pendaftaran duta bahasa DIY. Tapi sebenarnya aku tuh udah disuruh ikutan dari tahun 2022. Karena ada temen yang tahu bahwa aku bisa selain bahasa Inggris dan akhirnya coba tawarin, tapi pada saat itu aku belum memutuskan buat ikut. Akhirnya di tahun 2023 aku coba daftar, coba peruntungan buat daftar, dan sebenarnya juga gak ada korelasi sama kampus sama sekali. Nanti setelah menang baru aku dihubungin oleh pihak kampus. Dan waktu itu sebenarnya karena aku lagi galau ya, sebenarnya waktu itu kayak abis putus, kayak aduh hidup gua berantakan nih, gimana nih, harus kan? membranding diri Harus lebih banget, bagus enggak biar mantannya enggak kayak gitu. Baik. Tapi emang kayaknya butuh semangat lagi nih, butuh semangat biar bisa kuliah lebih semangat lagi, biar bisa betah lagi di Jogja. Akhirnya aku coba buat daftar, dan ya alhamdulillah kemarin lolos sampai tahap akhir. Berarti itu tuh acaranya, boleh tahu nggak sih Kak, acaranya tuh dari since berapa gitu? Mungkin dari 2001 atau 2000 berapa? Aduh, aku lupa sebenarnya tepatnya dari 2000 berapa. Tapi kalau DIY sendiri memang yang aku tahu perwakilannya tuh dikirim dari tahun 2016. 2016 sebenarnya 2016, tapi kayak kita ikut dari sekitar 2014 apa. Aku lupa sebenarnya tanggal pastinya, tahun pastinya. I see. Berarti itu tadi Kakak dapat informasi Instagram kah, Twitter kah? Twitter kan tuh. TikTok? Dari mana ya? Dari Instagram. Oh, dari Instagram biasanya banyak kayak gitu-gitu. Iya. Boleh tahu akun ininya? Follow aja @dutabahasa.diy. Oh, Kita itu. juga sekarang lagi persiapan mau pendaftaran untuk pemilihan duta bahasa DIY untuk angkatan yang baru tahun 2024. Nice info. Nah, itu kan kakak dapat info secara online lah. Online, ya, benar. online Instagram. Itu tuh berarti si acaranya kakak secara online juga atau secara offline? Kebetulan kita ada beberapa sistem buat sebutnya audisi lah ya, kayak seleksinya cukup panjang, jadi kita ngirim berkas dulu. Sebentar, aduh,
It's okay. Sorry ya, somet ya. Somet. Sorry banget, somet nih, kayak cuaca lagi nggak jelas, Iya, pilek nih. bener. Jadi waktu itu kita seleksi administrasi dulu. Jadi kita ada nulis esai, kemudian ada sertifikat kebahasaan. Aku kebetulan bahasa Inggris, bahasa Rusia. Terus juga kita ada kumpulin sertifikat lomba yang pernah diikutin sebelumnya. Terus ya ada beberapa syarat administrasi kita kumpulin, terus ada seleksi administrasi dulu. Setelah seleksi administrasi, mereka akan panggil 100 besar. Yang 100 besar itu kita ada audisi terbuka secara luring, secara offline. Jadi kita kayak satu ruangan rame, terus kayak kita naik ke panggung sendiri, terus kayak wawancara lah istilahnya, wawancara terbuka, mereka tanya soal bahasa, tanya soal kepribadian juga, terus kita sedikit tampilkan bakat seni yang mau kita bawakan. Abis dari 100 besar, baru mereka akan kurasi, terpilih 15 pasang, jadi 15 putra, 15 putri, baru kita ikut lagi tahap pembekalan, seleksi secara luring lagi, secara offline, sampai final. Berarti itu finalnya kakak emang dipasangkan atau secara satu aja gitu? Sebenarnya selama proses dari pembekalan itu kita dipasangkan. Jadi kita nggak kenal sebenarnya pasangan kita siapa, tapi itu sistem acak, terus kita berdiri diukur dari tinggi badan, terus tinggi badan ya? yang cewek sama cowok yang sekiranya sejajar itu dijadikan pasangan. Dan sebenarnya kalau untuk Duta Bahasa DIY sendiri, untuk pemenangnya itu tidak harus berpasangan, tapi bisa kayak wah yang menang juara 1 putra dari siapa gitu, nanti juara 1 putrinya dari mana. Tapi alhamdulillah rezeki kayaknya kemarin aku sama pasanganku kita sama-sama menang juara 1. Dan itu jadi sejarah juga, pertama kali di Duta Bahasa DIY yang menang sepasang benar-benar dari kompetisinya. Keren banget, pasangan jadi menang ya kan? Iya. Kan nih ya, aku tuh kiranya Duta Bahasa yang kakak menang ini nih only Indonesia gitu. Ternyata Indonesia aja sebenarnya. Jadi itu diselenggarain sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dikti. Terus itu di Badan Bahasa. Jadi salah satu subbagian di Kemdikbudristek itu namanya Badan Bahasa. Mereka yang selenggarain di berbagai wilayah. Mereka selenggarain lewat kantor bahasa dan balai bahasa di berbagai wilayah di Indonesia. Habis itu mereka dari setiap kantor dan balai bahasa itu mengirimkan wakilnya ke nasional, dan kita berkompetisi antara berbagai provinsi itu di nasional. Oke. Berarti kan tadi kakak bilang sendiri kalau motivasinya bukan dari orang lain lah ya. Benar. Dari diri kakak sendiri. Itu apa yang memotivasi untuk ngikut acaranya? Sebenarnya aku udah banyak banget ditanyain soal motivasi ini, kayak pastilah. aduh bingung nih. Kayak takutnya beda-beda jawabannya. Tapi enggak. Sebenarnya mendasar itu aku udah banyak ikut kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang sebenarnya bukan di Jogja. Jadi ke berbagai wilayah provinsi Indonesia, khususnya memang daerah terpencil. Dan dari situ aku sadar gitu loh, kayak aku udah kuliah di Jogja, belajar, makan, minum semua di Jogja. Kayak mungkin ini sudah waktunya untuk memberikan kembali kepada daerah ini. Dan sebenarnya salah satu yang memang menjadi kecintaanku adalah kayak dunia bercerita. Kemudian juga aku senang bercerita pakai boneka tangan. Terus aku juga bisa menulis lah istilahnya. Dan dari situ ada motivasi kayak kayak udah cukup kayaknya keluar kota, kasih itu ke wilayah lain, mungkin saatnya untuk ngembaliin ke Jogja. Dan ketika lihat ada Duta Bahasa, aku merasa mungkin ini jalan rezeki dan jalanku untuk bisa mengabdikan diri buat daerah istimewa Yogyakarta. Berarti mohon maaf nih kak, berarti kakak bukan dari orang Jogja asli? Bukan, aku bukan asli mana? Jogja, aku aslinya dari Ambon. Ambon, iya. Aku kira kakak jadi Jogja asli. Ternyata bukan dari Ambon. Mulai dapat informasi kan dari Instagram ya, itu tuh kakak tuh apa ya, ada pressure sendiri nggak sih? Kebetulan waktu itu teman-temanku tuh tahu ya, kayak aku lagi di posisi yang gak baik-baik aja. Buset, disebut mulu. Tapi akhirnya waktu itu aku coba bilang ke teman-temanku kayak, wah ada Dubas nih, kan kita singkatnya Dubas, ada Dubas nih, aku ikut apa ya? Terus kayak, wah ikut aja. Semua teman-temanku dukung, dan bahkan ada temanku yang teman-temanku yang fotografi, videografer, semua bantuin untuk bikin video, terus buat foto gitu, yang kayak padahal sebenarnya itu baru mau seleksi tingkat daerah yang kayak belum tentu lolos juga. Tapi bener-bener usaha yang dukungan yang mereka kasih tuh full banget gitu kan. Berarti dari lingkup kakak udah banyak banget ngedukung, jadi ya kan? akhirnya gara-gara mereka dukung, akhirnya aku kayak gas nih, kayak gak pakai rem. Cuman akhirnya sebenarnya di satu sisi itu jadi kayak aduh beban nih, kalau gak menang gimana ya, kayak mengecewakan mereka lah yang udah bantu kan. Tapi karena aku selalu percayakan niat ya. Jadi kalau memang niat kita yang ya tulus untuk ikut suatu hal dari awal,
itu insya Allah jalannya akan diberikan oleh Allah. Betul, betul sekali. Nah, terus udah gitu, kan kakak udah mendapat sebuah dukungan nih ya kan. Bekal apa kak? Kan tadi udah didukung, terus bekal-bekalnya kayak mungkin kakak baca buku gitu-gitu. Wah, aku kebetulan paling insecure soal fisik ya. Jadi aku nurunin berat badanku sampai 30 kilo. Kak, banyak banget. Iya. Itu tips and triknya gimana? Aduh, kita bahas di edisi berikutnya ya. Boleh. Jadi aku nurunin berat badan dari pokoknya 97 sampai waktu aku ikut Dubes tuh aku udah 70-an, pas aku ke nasional tuh udah 60-an kilo. Jadi bener-bener kerja keras untuk, maksudku apa ya? Karena penampilan tuh orang akan lihat pertama kali kalau ikut kompetisi kayak gini. Meskipun ada yang bilang kayak enggak, aku itu enggak apa-apa, itu enggak masalah. Tapi enggak pede. Iya, kayak aku tuh enggak pede. Akhirnya itu dulu aku coba dan aku ngasah lagi kemampuan bahasaku. Aku dari bahasa Inggris dan bahasa Rusia mungkin udah lama nggak praktik bahasa Rusia. Akhirnya aku hubungin lagi teman-temanku di Rusia buat ngomong-ngomong lagi bahasa Rusia. Terus abis itu aku fokus, karena di Duta Bahasa sebenarnya bukan hanya sekadar soal kemampuan berbahasa, tapi mereka benar-benar ngeliat dari latar belakang orang yang ngikutin. Aku dulu kayak di Instagramku tuh nggak terlalu ngunggah kegiatanku yang sosial, tapi pas mau Dubes terus kayak wah kayaknya itu perlu dibangun deh. Akhirnya aku mengunggah kegiatan-kegiatanku yang aku ikut kegiatan sosial dan lain sebagainya, biar ketika aku datang itu menjadi orang yang beda dibandingkan peserta-peserta lainnya. Sudah punya bekal itu dan aku coba perkuat lagi. Dan apalagi aku banyak juga sih baca-baca buku EYD, ejaan yang disempurnakan gitu, tata bahasa itu. Karena dan satu lagi, aku membiasakan buat gak ngomong bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Why? Karena itu di Duta Bahasa tuh itu kesalahan dialektika. Jadi gitu? ya kita tidak boleh istilah campur kode. Campur kode tuh ada campur kode ke dalam, campur kode keluar. Kalau campur kode keluar tuh kayak kita pakai bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Itu anak Jaksel nggak bisa nih. Iya, anak Jaksel kayak gak bisa. sorry banget bro. Sorry banget nggak bisa. Iya. Jadi Kak, campur kode keluar itu pakai bahasa asing, sedangkan campur kode ke dalam tuh bahasa daerah. Jadi itu karena sebelum itu aku Jaksel banget. Kayak saya juga. Iya, gitu kayak ngomongnya selalu campur-campur, akhirnya cukup lama buat adaptasi biar gak boleh biasain ngomong formal pun pakai bahasa Indonesia full, terus ngomong bahasa Inggris harus bahasa Inggris full gitu. Oh, berarti kalau ngomong sama dosen pakai gini-gini kan? Iya. Mohon izin. Nah, terus ya. Kan tadi kakak ada keinsecurean sampai di mana menurunkan berat badan sedemikian rupa gitu kan. Gimana cara mengatasi, kan tadi yang mengatasi yang banget-bangetnya itu loh kak. Gimana rasa insecure itu? Aku sebenarnya kalau soal fisik menurutku itu adalah kembali ke diri kita, gimana mau usaha untuk bisa sampai yang bagi kita pribadi itu nyaman dan proporsional. Jadi bukan karena orang. Terus kalau di luar itu memang aku matangkan ke diriku. Kalau misalnya ada hal yang kurang, kayak aku merasa kayak jujur aku tuh bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisku tuh bukan suatu bahasa Inggris yang istilahnya bahasa Inggris formal. Untuk presentasi tuh sebentar. It's okay. Sorry banget soalnya. It's okay. Kayak bukan bahasa Inggris formal yang kayak bisa kayak langsung presentasi gitu, tapi aku bisa komunikasi sehari-hari dan lancar. Dari situ aku coba asah lagi biar bisa bahasa Inggris yang academically kalau istilahnya gitu. Jadi itu aku cukup belajar lama. Terus hal lain sebenarnya aku percaya diri sih. Widih. Gak apa-apa, bagus. Kita harus menjadi pribadi yang lebih. Bener, karena kalau misalnya aku tuh percaya, kalau misalnya dari awal bukan diri kita sendiri yang percaya sama diri kita, orang lain energi itu akan kesebar ke orang sekeliling. Betul banget. Orang sekeliling jadi nggak percaya, orang sekeliling makin merendahkan kita. Iya, betul. Tapi memang dari awal sejak aku masuk ruang audisi, melangkahkan kaki pertama kali, aku pulang harus gitu menang. Menang gitu kan. Betul. Oke, aku yang menjadi pertanyaan ini, kan tadi kakak bilang kalau kontestan itu dilihat ada latar belakangnya juga. Kakak juga belajar tentang bahasa Rusia dan lain-lain itu membutuhkan sertifikat atau bukan? Iya, jadi untuk membuktikan terkait kemampuan kebahasaan itu memang membutuhkan sertifikat. Dari mulai yang misalnya bahasa Inggris ya, TOEFL, IELTS gitu. Terus kalau untuk bahasa Rusia memang aku dulu belajar bahasa Rusia di Rusia, jadi memang punya ijazahnya, jadi aku pakai ijazah itu. Ada minimal skor mungkin? Enggak, minimal skor enggak ada. Cuman memang ya kita perlu mempersiapkan skor sebaik mungkin karena akan dikomparasi dengan kontestan lainnya. Nah, jadi duta tuh kan mungkin ya ada pressure sendiri untuk kakak. Itu mempengaruhi keseharian kakak nggak sih?
Pengaruh banget sih. Apa Setelah tuh? terpilih tuh aku bener-bener kayak apa ya? Kalau datang ke ruang publik itu kayak lebih dijaga etikanya. Kalau datang undangan sama penampilan sih aku kerasa banget. Ini karena mendadak ya, jadi aku nggak cukuran gitu. It's okay. Tapi kalau biasa itu kayak bener, kalau misalnya datang diundang terus kayak pakai harus duta bahasa itu harus bersih tuh. Brewok nih nggak boleh ada, kumisan terus bersih, kemeja harus rapi gitu, pakai batik, celana bahan. Itu kerasa banget penampilan tuh, itu berubah banget. Tapi aku paling bener-bener jadi pelajaran buat aku adalah soal unggah-ungguh. Jadi kalau misalnya di budaya Jawa tuh unggah-ungguh tuh tata krama lah, sopan santun, gimana kita bisa memanusiakan orang lain, memanusiakan diri kita utamanya, dan juga bagaimana menghargai lingkungan. Dan aku belajar banget dari situ, dan akhirnya kayak apa ya, gaya hidup Jawa nih asik, kayak Udah membaur sekali sama budaya Jawa. bener, itu akhirnya kebawa banget, dan somehow. Dan akhirnya tuh kadang kalau misalnya aku datang ke lingkungan yang kayak memang sama-sama dari Maluku tuh, kalau mereka ngomong suaranya besar tuh aku tuh kadang yang kayak jadi sekarang tuh udah mulai kayak Mulai kepressure, Iya, aduh jangan kayak aduh, gitu aduh, dong gitu iya. kan. Kita lagi di lingkup Jawa gitu ya. iya, kadang akhirnya karena duta bahasa juga kayak itu ke bawah gitu. Selain itu juga mungkin dari sosial media kali ya. Setelah jadi duta bahasa, akhirnya apa yang aku unggah di sosial mediaku pun sangat aku jaga gitu. Kayak tata bahasanya, kemudian isi kontennya gitu-gitu. Mulai bisa milah-milah lah mana yang memang ini perlu dipublikasikan dan mana yang enggak. Berarti sebagai apa ya, untuk mempertahankan citra kakak sebagai duta gitu kan. Widih. Berarti branding kakak, cara ngomong kakak itu sebuah apa ya, sebuah cara untuk mengatasi, untuk kayak oh gue jadi duta bahasa nih biar tetap bagus, nge-brandingnya kayak gitu ya. Sebenarnya tetap bagus juga enggak ya? Karena kita mungkin kayak sama-sama manusia lah, pasti Nggak, ada pasti selalu ada kesempatan, ada kesalahan juga pasti. Cuman memang kita meminimalisasi hal itu. Apalagi soal kebahasaan, dan juga menurutku ya etika lah, etika bermedia sosial. Karena mau nggak mau lama-lama kita jadi contoh juga. Kadang juga aku lewat tiba-tiba ada yang kenal gitu. Jadi kayak jadi memang harus sebenarnya buat kita semua sih, buat jaga sopan santun etika dimanapun berada. Kan kakak ngikutin kontes kayak gini, ada nggak dosen yang tahu gitu? Ada gak ya? Ada sih. Jadi pas aku lolos jadi finalis untuk tingkat provinsi, terus DP aku tahu, dosen pembimbing akademis tahu, terus setelah aku menang tingkat provinsi, ya dihubungin juga sama pihak Warek Kemahasiswaan, sama Humas kampus, sampai pas aku ke nasional juga kampus juga tahu, Kaprodi semuanya tahu. Berarti itu jadi mempengaruhi kehidupan kampus juga ya? Benar. Aduh, itu lumayan tertekan sih. Tertekan Kayak ya? kalau bikin tulisan, kebetulan aku HI, jadi kita banyak nulis, itu kayak dosennya selalu, wah ayo kita lihat dulu tata bahasanya gitu. Gimana Safri ini benar apa enggak gitu. Lo jadi patokannya ke kakak ya? Nah, termasuk kayak kalau kita di HI kan banyak istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, aku pribadi, aku akan mengusahakan misalnya ada bahasa Inggris yang memang punya padanan kata, padanan istilah dalam bahasa Indonesia, aku akan gunakan itu. Sampai kemarin aku sempat ada sidang praktik profesi HI, jadi kita ada sidang, itu aku mengindonesiakan, membahasakan Indonesia semua isinya gitu. Sampai dosenku kayak nanya kayak, ini kan istilah bahasa Inggris, kenapa bahasa Indonesia? Terus kayak ada dosen penguji yang lain bilang, gak apa-apa, mungkin dia mengutamakan nilai-nilai bahasa Indonesia gitu. Tertekan sih, tapi kayak ya mau gimana ya. Kan kayak gitu ya. Iya, karena ya bahasa Indonesia kan harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Betul sekali. Kan tadi kakak bilang pernah mengikuti atau sering mengikuti kegiatan sosial. Benar. Boleh diceritain gak nih ke Soulmate apa aja kegiatan sosial yang pernah kakak jalankan? Saya sering bikin prank terus bagi-bagi duit. Nggak dong, itu beda. Beda dong. Beda konteks. Kalau aku pribadi sebenarnya aku udah aktif untuk di dunia. Ada dua hal esensi yang menurutku dalam hidup paling penting. Satu soal anak-anak, dan dua soal lingkungan. Aku aktif di dunia anak untuk menyuarakan hak anak itu sejak tahun 2011. Ya kita masih SMP, baru lulus SD. Dan itu aku kerjakan sampai dengan tahun kemarin 2023, dan sebenarnya sampai tahun ini juga. Karena aku dulu pertama kali aku ngerasa kayak mungkin aku beruntung dibandingkan teman-teman anak-anak yang lain yang masih SD, SMP, kita belum sadar soal hak anak. Sebenarnya gimana sih kita sebagai anak itu punya hak seperti apa, pendidikan dan lain sebagainya. Dan dari situ aku merasa paham akan hal itu, akhirnya aku coba sebarluaskan di wilayahku. Dan dari situ syukurnya akhirnya aku bisa membawaku sampai untuk terpilih menjadi fasilitator anak nasional dan duta anak nasional, fasilitator nasional. Dan itu yang membawaku lebih mencintai untuk dunia anak-anak, pendidikan dan lain sebagainya.
akhirnya dengan pengalaman yang aku punya kurang lebih 12 tahun tersebut mengantarkanku banyak terlibat di kegiatan sosial sukarelawan. Dan aku akhirnya pernah ke beberapa provinsi di Indonesia juga buat mengajar, buat ketemu anak-anak di sana. Terakhir itu aku ke NTT di Kabupaten Saburai Jua. Terus sebelum itu juga aku sempat ke NTB di Desa Perigi, Kecamatan Suele. Terus juga pernah ke mana lagi, ke Pulau Buru juga pernah. Di situ aku memang mengajar, ketemu anak-anak, bercerita dengan boneka tangan, dan bagiku pribadi itu adalah kalau misalnya lagi sakit-sakit, sembuhnya lewat itu. Oh, aduh, berarti itu tuh dinaungi sebuah lembaga kah? Iya. Oh. Biasanya aku diundang sama teman-teman dari NGO atau organisasi non pemerintah yang memang fokus untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil. Ada nggak nih satu daerah yang pengen banget kakak kesana untuk memperdayakan anak-anaknya? Kemana ya? Sebenarnya aku ada target untuk di tahun ini mau ke 2 tempat lagi. Salah satunya itu ada di NTT, terus satunya lagi itu ada di Papua. Kayaknya itu deh 2 tempat. Spesifikasinya di Nabire kalau di Papua, pengen banget ke Nabire. Terus kalau di NTT itu ada namanya Kojadoy. Itu aku pengen banget ke sana. Berarti tutur bahasa yang kakak gunakan untuk anak kecil berarti harus Menyesuaikan, beda, benar, kan? menyesuaikan. Jadi dimanapun kayak waktu aku ikut pengabdian masyarakat kayak gitu, memang menyesuaikan dengan logat-logat anak-anak yang ada di sana. Terus kayak mengurangi untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang kaku, karena kan kadang mereka jadi akhirnya ada segan dan ada sekat antara kita sama mereka. Itu apa ya, kan anak kecil tuh pasti masih nakal ya kan, bisa dibilang. Itu kakak apa ya, ada rasa kayak aduh bete banget nih anak kecil kok gini banget gitu. Cara ngatasinnya gimana kak? Kebetulan kan tuh ada pemberdayaan masyarakat juga yang dimana kita tuh juga kalau ketemu anak-anak, iya. Kalau sebenarnya gini, kita ketemu anak-anak itu memang secara mental kita udah harus siap. Kita tidak bisa mengekspektasikan hal tertentu bisa datang dari anak-anak, termasuk ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Sikap lincahnya mereka, aktifnya mereka, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang memang harus disadarkan tuh diri kita. Teman-teman harus tahu batasan kayak, wah bagian tubuh manaku yang nggak boleh disentuh, yang bikin aku nggak nyaman, dan ketika disentuh aku harus bereaksi seperti apa. Itu pertama, karena kalau urusan tubuh kadang suka sensitif buat orang yang belum paham akan hal itu. Kedua, buang jauh-jauh ekspektasi paham mereka sama dengan paham kita. Kayak mungkin kalau misalnya kita di sini bercanda, gendut gitu kan. Kita kadang merasa aduh body shaming gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu anak-anak, kadang itu adalah bahasa mereka untuk interaksi dengan kita biar nyaman. Dengan mereka bercanda kayak gitu. Jadi memang rasa-rasa baper itu harus dibuang jauh-jauh dulu, dibuang jauh-jauh biar kalau bisa ketemu. Dan pola interaksi mereka kadang beda-beda. Ada yang kayak wah, baku hantam itu kayak itu adalah itu love language ya, bahasa Cina baku hantam ya gitu. Ngeledek-ngeledekin yang ngeledek kejar-kejaran. Nah, itu gimana kita merespon dan menjelaskan. Satu, ketika memberikan teguran jangan langsung di depan teman-temannya yang lain dan bahasa yang kita gunakan. Pastikan ketika ngobrol sama anak-anak kita tuh eye level. Jadi kita ya turun pakai lutut sekiranya yang sejajar sama anak-anak tersebut dan kurangi bahasa-bahasa menyalahkan. Biasanya kayak gitu, karena bahasa menyalahkan. Dan kita harus tahu core kita di mana. Kayak misalnya kalau aku boneka tangan dan berdongeng, jadi aku tahu kalau misalnya mereka lagi heboh banget. Kuncinya aku keluarin boneka tangan, dongeng, terus aku cerita, semua langsung tenang, diam dengerin. Langsung dengerin. Dan itu kadang muter-otak nih, apa nih harus diceritain lagi nih, apa nih harus diceritain. Biasanya harus ngerti-ngerti hal itu. Dan kalau mau ketemu anak, pastikan banyak permainan yang udah disiapin, banyak lagu-lagu, karena itu bisa membantu untuk mengondisikan mereka juga. Di luar itu sebenarnya pastikan kita datang bukan menjadi orang yang paling tahu. Itu paling penting. Meskipun mereka anak kecil, tapi tidak semua hal yang kita tahu tuh baik untuk mereka, maupun tidak semua hal kita tahu tentang mereka. Kita tidak paling benar di situ. Banyak juga kok selama aku proses kegiatan sosialnya aku belajar dari anak-anak, dan itu yang coba aku tanemin. Karena dengan karakter yang beda-beda tuh, pelajaran hidup tuh menurutku paling tulus dan paling murni datang dari anak-anak. Betul. Itu respon orang tua dari anak-anak sendiri mengenai kegiatan yang kakak selenggarakan gimana tuh kak? Wah, biasanya kita kalau pulang tuh sekampung nganterin. Wow. Sekampung nganterin gitu. Iya. Bahkan kayak misalnya anak-anak yang kita ajarin, terus misalnya kita di biasalah desa terpencil airnya mati kan gitu kan. Anak-anaknya nganterin kita buat mandi di rumahnya. Jadi ketemu orang tuanya, masuk makan, disuruh. Padahal cuma mau datang mandi gitu kan, buang air besar, buang air kecil, langsung disuruh makan, disuruh ini, tanya pulang kapan, dikasih oleh-oleh, seseru itu loh ternyata gitu. Dan mungkin
mungkin karena mereka juga aksesnya juga kurang dan lain sebagainya, akhirnya ketika kita datang, kita orang-orang yang dari luar ini datang dengan kepedulian yang sama, kepedulian yang mungkin bisa kita jauh lebih tinggi, orang tuanya sangat apresiasi kita. Dan hubungan sama keluarga, sama anak-anak itu tuh bisa terjalin sampai sekarang. Kadang tuh kayak mereka bisa Masih kontakan. masih kontak, kirim pesan, mengabari kalau misalnya dia udah mau SMP, terus juga dia kayak akhirnya lagi suka baca buku ini gitu. Itu kepuasan tersendiri. Berarti kakak sempat yang anak yang udah pernah ketemu sama kakak, pernah ketemu lagi nggak? Belum ada yang ketemu lagi. Oh. Jadi kita cuma kontakan doang, kontakan kadang lewat DM-an online di ya? Instagram terus kontakan doang. Susah banget gak sih kayak. Iya kan di sana sinyalnya bisa dibilang jelek ya. Iya, kan? ada beberapa wilayah yang memang gak begitu stabil sinyalnya, tapi yang sebagian besar juga bagus juga. Tapi kayak akses untuk bisa datang lagi tuh itu kayak Kemungkinannya kecil banget. iya Iya, kan? padahal pengen banget juga sebenarnya. Nah, motivasi kakak yang bisa kakak sampaikan kepada Soulmate boleh dikasih gitu. Wih, si paling motivator. Apa kan? Aduh, aku tuh bener-bener apa ya, kayak kakak sering ngikutin kegiatan sosial, jadi duta bahasa. Aku juga pengen terinspirasi juga jadinya. Buset. Semoga Amin. Soulmate terinspirasi semua ya. Amin. Satu hal yang selalu aku pegang dalam hidup adalah soal kebermanfaatan. Bahwa kebermanfaatan terbesar itu yang bisa kita berikan tuh pertama dimulai dengan diri kita. Seberapa jauh manfaat yang bisa kita berikan kepada diri kita dan seberapa jauh mampu kita tebarkan. Teman-teman nggak perlu mikir jauh-jauh lah, kayak aku harus ke pulau ini untuk menjadi bermanfaat, tidak. Tapi coba di lingkungan sekeliling kita, jadilah bermanfaat untuk orang-orang terdekat, jadilah bermanfaat untuk orang-orang yang kita sayangi, dan pastikan apa yang kita lakukan tuh selalu datang dari hati, dengan ikhlas dan juga dengan tulus. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita landaskan dengan ikhlas dan tulus itu, manfaat balik ke diri kita tuh bahkan jauh lebih besar, dan kadang nanti kalian akan ternganga dengan manfaat yang kalian dapetin dan bahkan bisa sampai terdiam, dan kayak aku sudah menjadi saksi hidup soal itu. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Benar. Nah, Kak udah pengen closing aja nih. Sedih banget Karena padahal. kayak masih ada 370 pertanyaan ya. Harusnya banyak banget ini yang bisa digali gak sih? Ya, makasih banyak Kak udah sempat main ke sini. Yeah. Aku mau nyimpulin nih tentang pembicaraan kita. Jadi, Soulmate sekalian, kalau mau apa ya? Kalian punya keinginan kayak Kak Safri ini, misal punya ketertarikan untuk bertemu dengan anak-anak kayak gitu-gitu, gak apa-apa, kalian terjun aja, kalian bisa nyari informasi kayak gitu-gitu, atau kalian juga mau jadi duta bahasa atau duta-duta yang lain, atau duta Selaun Feven, Gak bisa dong, beda. Kalian bisa nyari sendiri kan, Instagramnya kita udah apa ya, sebagai Gen Z tuh scroll tuh banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Kalian bisa scrolling untuk mendapatkan apa yang pengen kalian tuai gitu lah, pengen kalian belajar gitu ya kan betul Kak? Betul. Ya, jadi jangan menyerah untuk untuk membranding diri kalian di sosial media atau di lingkungan sekitar. Jangan pernah takut, dicoba aja, nggak apa-apa. Seperti itu ya Kak. Benar. Nah, terima kasih Kak udah mau main ke sini, atau mau main lagi nggak apa-apa loh kita. Kemarin Kakak udah, berarti ini bukan for the first time Kakak untuk ke audiovisual ya? Enggak, ini kedua kali. Oh, berarti kemarin sama anak DPS nggak sih, yang tugas DPS itu? Iya, tugas DPS ya namanya, DPS. sama tugas DPS. Oh, berarti udah second time ke sini. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya, aku sekali juga lagi. terima kasih banyak sudah diajak ke sini. Udah pengen UAS ya Kak? Pengen UAS nih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Gak Semoga apa-apa. dari Soulmate ya sebutannya Iya. bisa dapat pelajaran dan tetap sukses terus buat teman-teman Himakom. Amin, terima kasih. Kakak jangan lupa liatin video kita juga Wih, yang siap. lain. Jadi episode ini akan tayang di setiap hari Minggu di jam 7 malam. Jadi jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe di YouTube-nya Himakom. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye.